Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Wulandari, NPM 19030200053, jurusan Perbankan Syariah semester 6 kelas D. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan materi produk dan mekanisme pasar modal di Indonesia serta menjawab 3 pertanyaan. Produk dan mekanisme pasar modal di Indonesia. Yang pertama ada produk-produk pasar modal di Indonesia, yaitu saham, obligasi, reksadana, exchange trade fund atau ETF, dan derivatif. Yang kedua ada aturan mekanisme dan perdagangan efek. Pelaksanaan perdagangan efek di bursa dilakukan dengan menggunakan fasilitas JETS. Perdagangan efek di bursa hanya dapat dilakukan oleh anggota bursa atau AB yang juga menjadi anggota clearing KPEI. Anggota bursa efek bertanggung jawab terhadap seluruh transaksi yang dilakukan di bursa baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah. Yang ketiga ada mekanisme perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia. Mekanisme perdagangan efek di BEI didasarkan pada sistem order, yang artinya investor harus menghubungi perusahaan sekuritas, membuat perjanjian tertulis dan membuka rekening efek atas namanya. Perusahaan sekuritas kemudian menjalankan order yang diminta nasabah. Sebuah perusahaan sekuritas ini juga dapat melakukan transaksi pembelian dan penjualan saham atas nama mereka sebagai bagian dari portofolio perusahaan. Yang keempat ada proses perdagangan saham di pasar modal melibatkan banyak pihak, diantaranya adalah SRO pasar modal yaitu BEI, KSEI, dan KPEI sebagai regulator perdagangan efek di Indonesia. Yang kedua ada perusahaan efek anggota bursa yang telah memperoleh izin usaha dari OJK, dan yang ketiga ada nasabah. Yang keempat ada Biro Administrasi Efek, dan yang terakhir ada lembaga kustodian atau bank kustodian. Selanjutnya auto rejection, floor trade, red note, dan online trading. Yang pertama, auto rejection ialah mekanisme perdagangan yang diterapkan BEI berupa pembatasan maksimum dan minimum dari suatu kenaikan dan penurunan harga saham, sehingga perdagangan saham tetap dalam keadaan wajar. Yang kedua ada seorang floor trader adalah anggota bursa yang melakukan transaksi dari lantai bursa secara eksklusif untuk akun mereka sendiri. Yang ketiga ada remote trading, yaitu sistem perdagangan jarak jauh yang dapat dilakukan di mana saja sepanjang terhubung dengan sistem perdagangan bursa. Dan yang terakhir ada online trading, yaitu sarana sistem perdagangan yang disediakan oleh sejumlah anggota bursa bagi para nasabah-nasabahnya untuk dapat secara langsung melakukan pesanan beli atau jual efek. Selanjutnya ada pasar reguler, negosiasi, dan tunai. Pasar reguler yaitu segmen pasar di bursa efek yang pembentukan harganya dilakukan dengan cara tawar-menawar secara lelang dan terus-menerus. Yang kedua ada pasar negosiasi, yaitu segmen pasar di bursa efek yang pembentukan harganya dilakukan dengan cara negosiasi langsung. Dan yang terakhir ada pasar tunai, yaitu segmen pasar di bursa efek yang pembentukan harganya sama dengan pasar reguler. Demikian juga proses transaksinya menggunakan satuan perdagangan. Selanjutnya ada kapitalis pasar saham dan obligasi. Kapitalis pasar adalah total jumlah surat berharga yang diterbitkan oleh berbagai perusahaan di dalam satu pasar. Kapitalis termasuk obligasi, surat hutang atau promes, saham, preferen, dan saham biasa. Selanjutnya ada saham bonus. Saham bonus merupakan saham yang dibagikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham berdasarkan saham yang dimiliki. Ada penawaran terbatas atau reg issue, yaitu merupakan salah satu cara untuk meningkatkan modal perusahaan. Reg issue ini dikeluarkan oleh perusahaan yang sudah terdaftar di bursa efek. Selanjutnya company listing, yaitu pencatatan perusahaan yang perusahaan ini dicatatkan oleh bursa semua modal saham yang sudah disetor, meskipun yang go publik melakukan penawaran umum kurang dari itu. Selanjutnya ada penukaran obligasi dan penukaran tawaran. Sebelum melakukan penukaran obligasi, terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Menteri Keuangan, kemudian memberikan pengumuman kepada peserta lelang. Pengumuman dilakukan selambat-lambatnya 5 hari kerja sebelum pelaksanaannya.
Setelah tiba waktunya dan peserta penukaran obligasi sudah lengkap, maka debt switching segera dilakukan dengan penarikan obligasi yang dinyatakan akan ditukar. Pada saat itu juga dikeluarkan obligasi seri baru untuk mengganti obligasi yang dinyatakan ditukar. Terakhir yaitu cara membaca prospektus. Yang pertama, ada informasi pada bagian kulit muka prospektus, ada daftar isi, ringkasan prospektus, penawaran umum, penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum, pernyataan utang, ikhtisar data keuangan penting, analisis dan pembahasan oleh manajemen, faktor risiko, kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan publik, keterangan tentang emiten, kegiatan usaha, serta kecenderungan dan prospek usaha. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah pembagian saham bonus itu berdampak pada nilai perusahaan dan harga saham di pasar? Jadi, pada umumnya emiten melakukan kebijakan membagi saham bonus itu jika harga saham emiten di pasar dinilai terlalu tinggi dan di sisi lain perusahaan masih menyimpan agio saham yang cukup besar. Maka harga saham yang tinggi ini menyebabkan saham tersebut kurang terjangkau investor sehingga likuiditasnya rendah. Dengan membagikan saham bonus, diharapkan harga akan turun karena mengalami penyesuaian dan likuiditas di pasar naik kembali. Saham bonus itu bersumber dari kapitalisasi agio. Pertanyaan kedua yaitu, bagaimana mekanisme untuk bertransaksi di pasar modal Indonesia? Jadi di Indonesia ini proses perdagangan efek di pasar modal dilakukan dengan menggunakan fasilitas JATS, yaitu Jakarta Automatic Trading System, yang sehingganya transaksinya menggunakan sistem secara daring. Pertanyaan terakhir, di dalam PPT tersebut dijelaskan proses perdagangan saham di Indonesia. Pertanyaannya, apakah memungkinkan jika proses tersebut lebih diefisiensikan lagi? Jika bisa, bagaimana caranya dan jika tidak, berikan alasannya. Menurut saya, proses perdagangan saham di Indonesia itu tidak bisa lebih diefisiensikan lagi karena kan sudah terdapat mekanisme untuk proses perdagangan di Indonesia yang dijelaskan pada pertanyaan kedua, yaitu Indonesia itu melakukan mekanisme transaksi pasar modal itu dengan fasilitas JATS, yaitu Jakarta Automatic Trading System, yang transaksinya itu menggunakan sistem daring, jadi tidak bisa diefisiensikan lagi karena sudah ada mekanismenya sendiri seperti itu. Baiklah, sekian kesimpulan dan pertanyaan yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam menjawab atau menyimpulkan materi terdapat kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.